Baik, jadi terima kasih banyak. Bagi saya informasi-informasi miring seperti ini, saya pikir ini informasi-informasi hoax yang diluncurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebab bicara tentang akreditasi sekolah, maka di Indonesia ini banyak sekolah yang belum terakreditasi juga, sama sekali belum terakreditasi. Kemudian bicara tentang akreditasi sekolah untuk SMA Lopelan ini kan sudah sejak tahun 2015. Dan aturan mainnya adalah 5 tahun harus apa, dan waktu itu juga karena kita punya guru banyak yang masih D3, itu yang mempengaruhi itu. Kemudian ada juga waktu itu sarana-prasarana beberapa yang karena kursi apa itu ada yang berbuat seperti kursi meja kampus, sehingga itu salah. Tetapi pihak SMA 1 Lopelan juga kita sudah ajukan sejak 2 tahun lalu terus untuk kalau bisa perbaiki, karena kita merasa waktu itu sudah bisa malah. Tetapi baru-baru ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud datang, lalu saya dengan teman-teman beberapa orang Pak Wakasabung kami persoalkan kenapa sehingga SMA 1 Lopelan kami sudah ajukan ngomong untuk perbaiki kami akreditasi, tapi tidak dijawab. Lalu jawabannya bahwa untuk akreditasi sekolah ini dalam pusat itu sudah dikorek untuk dihilangkan. Jadi standar nasional pendidikan itu sudah dihapus oleh Pak Mendikbud Ristek. Ini apalagi dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar diselenggarakan oleh sekolah-sekolah penggerak, bahkan ada sekolah penggerak yang bukan sekolah penggerak pun juga dia berlomba-lomba untuk menyelenggarakan kurikulum Merdeka Belajar. Karena apa? Tidak ada lagi gap antara, tidak ada lagi pemisahan antara jurusan yang satu dengan jurusan yang lain untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi untuk akreditasi sekolah itu sementara untuk digorok, untuk dihapus. Bahkan jawaban dari kementerian itu bahwa untuk pendanaan untuk akreditasi sekolah tidak ada lagi, sehingga siapa yang mau menyelenggarakan kegiatan akreditasi ini. Dari Pak Menteri juga suruh hapus. Kita jangan berpihak kepada administrasi dari kementerian, kita jangan berpihak kepada administrasi untuk mengurus sekolah akreditasi tapi penyelenggaraan pendidikan di jalan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan ini bukan pernyataan saya, ini pernyataan dari salah seorang yang meninjau kegiatan di sekolah penggerak di sekolah kita pada tanggal 13 Juni 2022 baru-baru. Jadi baik, jadi kalau itu seperti tadi saya bilang, itu omong kosong semua. Kenapa sih saya omong kosong? Coba kita tanya ke perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Kupang, Undana maupun di universitas swasta terkenal di Kota Kupang, bahkan di universitas di Jawa. Kita pun anak itu ada yang ada di UNESA. Kemarin dulu itu ada satu yang namanya Franky Dulim, kalau mungkin Pak Andri ingat, dia lulus dengan ini Titin Sema nih. Mereka itu kan ada di UNESA. Titin kalau tidak salah di Fakultas Farmasi atau FKM, kemudian Franky di FK Fisika. Ini saya baru bicara UNESA. Kemudian di universitas terkenal di Universitas Pelita Harapan, di sana ada Safari Pelo dan beberapa anak-anak yang saya tidak sebut satu persatu. Di Undana itu ya ada banyak. Kalau di Undana, bicara di Undana terlalu banyak. Nah, jadi yang di kedokteran itu seperti Ingrid Tule. Kemudian ada Bintang Besi yang juga kalau tidak salah juga di perguruan tinggi negeri yang di kedokteran. Kemudian ada Agnes Depani. Kemudian beberapa anak-anak lagi yang ada di perguruan tinggi negeri, bahkan mereka bagus. Swasta terkenal itu di Kupang itu ada Luki Pani, Fira Mandala, mereka ada di Citra Bangsa. Itu satu di bagian farmasi, kalau kita itu bagian farmasi. Jadi tidak ada yang bilang bahwa anak-anak mata SMA 1 Lopelan ditolak di perguruan tinggi negeri, bahkan ditolak di perguruan tinggi swasta. Ini saya pikir isu miring yang membuat supaya anak-anak tidak mau sekolah, tidak sekolah ke SMA 1 Lopelan. Tapi bagi saya itu tidak benar. Bahkan di sekolah-sekolah ikatan kedinasan ada juga anak-anak kita yang justru lebih banyak di kedinasan, seperti
sekolah ikatan kedinasan seperti dulu itu STPDN, sekarang namanya IPDN. Ada sifatnya Pani Foe, kemudian ada Nyong Nale yang anak dari Pak Daniel Nale. Mereka ada di IPDN selama ini. Tidak ada penolakan anak-anak itu yang menjadi perguruan, yang mau masuk perguruan tinggi negeri. Sekolah-sekolah ikatan kedinasan saja banyak kok. Yang seperti tadi yang saya sebut. Jadi bagi saya, siapa yang mau mendaftar anak ke sekolah, silakan mendaftar saja, tidak ada persoalan. Siapa yang memberikan isi miring seperti itu, dia isukan saja supaya dia puas. Tapi saya hanya mau klarifikasi bahwa semua yang dikatakan itu tidak benar. Masa kami mau supaya kampanye anak itu sudah diaresok? Tidak ada guru dan orang tua yang mau supaya anaknya sudah diaresok. Seperti itu. Hai, perkenalkan nama saya Indriwati Magdalena Tule. Saya adalah alumni SMA Negeri 1 Lobalain tahun 2014. Saya melanjutkan pendidikan saya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Fakultas Kedokteran Hewan. Dan saat ini saya bekerja di Dinas Peternakan Kabupaten Kupang. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Bintang Musa Besi. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Lobalain, tamatan tahun 2017. Dan saya baru saja menyelesaikan pendidikan di program pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana. Selama berkuliah, saya tidak menemukan kesulitan di mana akreditasi dari SMA saya itu mempengaruhi apa yang saya jalankan di masa kuliah saya. Menurut pengalaman saya, yang berpengaruh besar dalam kuliah itu adalah kemauan saya untuk terus belajar dan tidak menyerah dalam persaingan di dunia perkuliahan. Halo, nama saya Mimi Mesak. Saya adalah lulusan SMA Negeri 1 Lobalain angkatan 2018. Saat ini saya menempuh pendidikan di Jakarta Pusat di Fakultas STIK Sinkarolus dengan mengambil jurusan keperawatan sarjana. Saat ini saya sudah sampai di semester 8 dan sedang menyusun skripsi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Esther Pangidai. Saya adalah alumni dari SMA Negeri 1 Lobalain angkatan 2018 dan saat ini saya berkuliah di Universitas Mahaganesa Denpasar, Bali. Saya sekarang semester 8 dan sedang menyusun skripsi. Saya mengambil jurusan S1 Farmasi. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Wina Krisnalia Tolasik. Saya alumni SMA Negeri 1 Lobalain tahun 2020 dan saat ini saya berkuliah di Universitas Pelita Harapan Fakultas Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan kimia dan saat ini memasuki tahun ketiga perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Janet Atofian Nurula dan saya alumni SMA Negeri 1 Lobalain tahun 2020. Saat ini saya berkuliah di Universitas Pelita Harapan, Fakultas Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan biologi dan juga memasuki tahun ketiga perkuliahan. Melalui video ini saya ingin menyampaikan bahwa akreditasi sekolah tidak mempengaruhi bagaimana kami melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah tamat SMA. Buktinya adalah ketika kami lulus, kami mencoba mendaftar di Universitas Pelita Harapan dan kami diterima melalui berbagai tes dan tidak mempengaruhi bagaimana akreditasi sekolah saat itu. Kemudian beberapa rekan-rekan kami yang saat ini juga berkuliah, saat ini mereka diterima di universitas di dalam NTT maupun di luar NTT. Sehingga kabar beredar tentang akreditasi sekolah yang membuat siswa tidak dapat melanjutkan pendidikan kami anggap tidak benar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Joandri Frans Aryo Tolasik. Saya adalah alumni dari SMA Negeri 1 Lobalain tahun ajaran 2020-2021. Saya adalah mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan keperawatan Kupang semester 2. Semangat berjuang untuk calon peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Hai, kami dari Universitas Citra Bangsa Kupang. Perkenalkan, nama saya Audi Selmita Seran, Prodi Farmasi semester 2 dan saya adalah alumni SMA Negeri 1 Lobalain tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Lucky Valentino Pani, Prodi S1 Farmasi semester 4. Saya alumni SMA Negeri 1 Lobalain tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Fitria Mentari Mandala dari Prodi Farmasi semester 4 dan saya
adalah alumni SMA Negeri 1 Lobalain tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Catherine Magdalena Mesa. Saya dari Prodi Farmasi semester 4. Saya alumni SMA Negeri 1 Lobalain angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Marco Firmanus. Saya dari Prodi Keperawatan semester 2. Saya tamatan dari SMA Negeri 1 Lobalain tahun 2021. Kami bersyukur sampai saat ini tidak ada pengaruh signifikan soal akreditasi sekolah kami terhadap studi kami saat ini. Karena menurut kami, itu dari kualitas diri siswa itu sendiri dalam melanjutkan pendidikan. Kami bangga menjadi alumni SMA Negeri 1 Lobalain. Mantap! Mantap! Jadi bagi teman-teman semua yang ingin mendaftarkan diri di SMA Negeri 1 Lobalain, jangan takut apalagi khawatir karena akreditasi dari SMA Negeri 1 Lobalain. Yaps, benar sekali, karena SMA Negeri 1 Lobalain sudah masuk dalam kategori SMA penggerak, sehingga tidak berpatokan lagi kepada akreditasi. Terbuktinya, kami para alumni dari SMA Negeri 1 Lobalain juga bisa bersaing dengan tamatan-tamatan dari SMA lain untuk masuk dalam fakultas yang kita mau. Sekian dari kami. Terima kasih.